Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Aprilani Sulistianingsih, NIM 185211218, kelas MBS 7E. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan bisnis plan pada usaha yang saya miliki, yaitu Seblak Bloom cabang Beten untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama yaitu profil usaha. Nama usahanya Seblak Bloom cabang Beten. Bidang usahanya adalah franchise makanan Beten khas Jawa Barat. Lokasi usaha Jalan Raya Beten Raya, Kecamatan Beten, Kabupaten Klaten. Untuk pemiliknya saya sendiri, Tri Aprilani Sulistianingsih, dan juga kakak saya Ayu Noviana. Untuk bentuk usahanya adalah UMKM. Untuk media sosialnya yang pertama ada WhatsApp, ada Facebook, juga Instagramnya yaitu Seblak Bloom Beten. Untuk jam buka warungnya setiap hari pukul setengah 10 pagi sampai jam 9 malam. Untuk yang berikutnya yaitu latar belakang. Waralaba atau franchise adalah salah satu bentuk formasi bisnis di mana pihak pertama yang disebut franchisor memberikan hak kepada pihak kedua yang disebut dengan franchisee untuk mendistribusikan barang atau jasa dalam lingkup area geografis dan periode waktu tertentu mempergunakan merek, logo, dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh franchisor. Pemberian hak ini dituangkan dalam perjanjian waralaba yang disebut dengan franchisee agreement. Untuk yang selanjutnya yaitu bisnis waralaba atau franchise. Yang sedang berkembang di Indonesia adalah franchise minuman dan makanan. Salah satu franchise makanan yang dikembangkan saat ini yaitu seblak. Seblak merupakan makanan khas Jawa Barat berbahan dasar kerupuk basah yang dicampur bumbu penyedap dan tambahan lainnya. Seblak banyak diminati kalangan remaja dan dewasa, khususnya perempuan. Salah satu bisnis franchise makanan seblak di wilayah Kecamatan Beten, Kabupaten Klaten adalah Seblak Bloom yang didirikan sejak tahun 2019 yang saya miliki dan kakak saya miliki. Untuk berikutnya yaitu tujuan pendirian usaha. Seblak Bloom hadir untuk memenuhi kebutuhan khususnya untuk konsumen pencinta makanan pedas seperti seblak. Seblak Bloom hadir di Medan untuk memenuhi kebutuhan orang Jawa Barat yang kangen dengan makanan khasnya, karena banyak orang Jawa Barat yang merantau ke Medan. Yang berikutnya adalah memperoleh profit atau laba. Lalu, visi dan misi. Visinya usaha ini adalah mampu bersaing dan mengembangkan bisnis sampai ke kancah internasional. Misinya berinovasi, menambah varian menu baru, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menambah kualitas produk yang dijual. Baik, untuk berikutnya yaitu ada analisis aspek hukum. Dalam aspek hukum kita bisa dilihat dari segala kepemilikan. Seblak Bloom berbentuk usaha perseorangan tetapi sudah menggunakan sistem franchise. Untuk pendirian usaha ini belum memiliki badan hukum yang jelas dikarenakan masih sebatas usaha kecil atau UMKM. Pada aspek hukum ini, evaluasi terhadap usaha tersebut perlu dilakukan bagi pemilik usaha pusat maupun cabang. Untuk analisis yang berikutnya yaitu ada analisis aspek pasar dan pemasaran. Lokasi warung Seblak Bloom Beten ini terletak di tempat yang sangat strategis karena dekat dengan alun-alun Beten, membuat usaha ini cukup ramai didatangi konsumen. Selain itu, makanan seblak juga sedang menjadi primadona di kalangan remaja dan dewasa, bahkan anak-anak pun juga menyukainya, sehingga membuat penjualan produk ini berkembang dengan pesat. Meskipun sekarang sudah banyak kompetitor lain yang juga menjual seblak di wilayah Beten, namun Seblak Bloom masih tetap menjadi primadonanya. Hal tersebut terjadi dikarenakan kualitas rasa seblak yang selalu konsisten atau tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang. Selain itu, adanya ojek online atau ojol seperti GoFood dan GrabFood juga memudahkan pemasaran produk ini, sehingga konsumen tidak perlu capek-capek datang ke warung, langsung saja memesan via ojek online dan makanan akan sampai dengan sendirinya. Selain itu, di warung Seblak Bloom juga menyediakan pembayaran via GoPay dan ada potongan sebesar 40% untuk setiap pembayaran menggunakan GoPay. Untuk yang berikutnya yaitu ada analisis peluang. Analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Untuk yang pertama, karena produk ini bertahan sekitar 1-2 jam saja saat sudah matang atau saat sudah dimasak. Namun jika masih dalam kondisi mentah, maka topping yang berupa kerupuk akan bertahan sampai beberapa bulan ke depan, dan untuk bumbunya akan bertahan sampai 2-3 bulan di dalam freezer. Untuk yang kedua, karena usaha ini berbentuk franchise, maka untuk bahan bakunya mudah didapatkan dan untuk harga sesuai dengan kualitas bahan bakunya. Untuk yang ketiga, produk ini memiliki banyak varian menu, mulai dari seblak original hingga muncul menu baru premium, yaitu perpaduan antara seblak dan makanan Korea seperti tteokbokki, dan rasanya konsisten. Untuk yang berikutnya ada yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama, karena produk ini merupakan produk yang basah, maka jika produk ini tidak cepat dimakan selagi masih hangat, maka rasa dari seblak akan sedikit berbeda, dan karena toppingnya berupa kerupuk-kerupukan dan mie akan mengembang sehingga menyebabkan air atau kuahnya habis atau surut, bisa jadi rasanya sedikit lebih asin. Yang kedua, jika sudah dimasak, produk ini tidak bisa dikirim ke wilayah yang terlalu jauh dari lokasi penjualan. Untuk analisis yang berikutnya yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, peluang untuk perkembangan produk ini sangat besar karena seblak merupakan makanan yang sedang menjadi primadona di kalangan remaja dan dewasa, juga anak-anak. Yang kedua, karena rasa dari seblak yang konsisten sehingga memudahkan usaha ini untuk selalu berkembang dan berinovasi. Untuk yang berikutnya ada T atau threat atau ancaman. Yang pertama, perubahan waktu tutup warung yang lebih cepat dari biasanya akibat PPKM yang mulanya tutup jam 9 sekarang jadi jam 8 sudah tutup. Yang kedua ada kenaikan harga bahan baku, dan yang ketiga semakin banyak kompetitor penjual seblak yang menawarkan harga lebih murah. Untuk yang slide selanjutnya ada strategi berikutnya atau penyelesaian masalah dalam analisis SWOT. Untuk yang berikutnya yaitu strategi pemasaran. Warung seblak menjual produk makanan dan minuman. Untuk makanan ada berbagai macam menu seblak dilengkapi dengan berbagai macam topping. Selain itu, di warung Seblak Bloom juga menjual berbagai macam minuman mulai dari teh, jeruk, susu, kopi, dan lainnya.
Yang kedua ada harga. Produk yang dijual dimiliki harga yang bisa dibilang sedikit lebih mahal dibandingkan dengan kompetitor lain, namun harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas yang diberikan sehingga tetap banyak peminatnya. Untuk yang ketiga ada promosi. Proses promosi usaha ini awalnya hanya dari mulut ke mulut, namun setelah beberapa waktu proses promosi dilakukan dengan makan di tempat. Promosi ini dilakukan di media sosial, Facebook, dan yang lainnya, serta di aplikasi ojek online seperti GoFood dan GrabFood. Untuk yang keempat adalah lokasi atau tempat. Warung ini terletak di ruko yang letaknya strategis, yaitu di Jalan Raya Beten Raya, Kecamatan Beten, Kabupaten Klaten, yang dekat dengan alun-alun Beten, sehingga memudahkan konsumen untuk menemukan seblak belum. Untuk slide yang berikutnya yaitu ada sistem komunikasi. Komunikasi penjualan dan pembelian dilakukan secara langsung atau bertatap muka. Biasanya pembeli yang ingin membeli seblak dan akan langsung datang ke outlet seblak dan akan memesan kepada penjual. Kemudian penjual akan menyiapkan pesanan yang akan diberikan kepada pembeli. Untuk yang kedua ada komunikasi penjual dan pembeli juga dilakukan secara online, yaitu dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan yang lainnya. Selain itu komunikasi juga dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga untuk menyampaikan pesanannya, yaitu melalui ojek online atau ojol seperti GrabFood dan GoFood. Untuk yang berikutnya, komunikasi penjual dan ojek online atau ojol dilakukan secara langsung atau bertatap muka, tapi tak jarang komunikasi juga dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp. Untuk yang berikutnya ada komunikasi franchisor dan franchisee. Dikarenakan lokasi franchisor jauh dari franchisee, maka komunikasi dilakukan secara online menggunakan media sosial, WhatsApp, telepon, dan lainnya. Berikut merupakan contoh yang dilakukan penjual kepada konsumen. Berikut merupakan contoh komunikasi yang dilakukan penjual kepada konsumen. Produksi 1 bulan pembayaran awal franchisee 1.000 porsi ada 15 juta, kompor dan gasnya ada 1.250.000 karena 2 kompor dan bekas, mangkuknya 300.000, gelas 125.000, sendok 55, teflon 120, sotel 10.000, dan bahan baku basahnya ada 750 sama bahan pembantunya 250, totalnya 17.860. Untuk estimasi keuntungan untuk per hari seblak belum terjual minimal 50 porsi per hari. Penghasilan per hari kurang lebih 950, jika dikalikan per bulan maka ada laba totalnya 25.500.000. Penjual laba bersihnya, penjualan dikurangi biaya laba bersih berkisar antara 7.640.000. Laba dapat berubah setiap bulannya tergantung dari penjualan dan biaya yang dikeluarkan oleh usaha ini. Untuk yang berikutnya yaitu produk. Berbagai macam varian seblak dan minuman, ada banyak sekali menu-menunya, ada toppingnya juga berbeda-beda, silahkan dilihat di slide-nya ya. Untuk packing seblak mentahan itu biasanya kita menggunakan plastik yang tebal dan kita bungkus per porsi seperti itu. Jadi udah ada bumbu, udah ada bubuk cabai, udah ada kayak asin-asinnya itu, sama udah ada sama topping-toppingnya. Nanti tinggal dikasih ke konsumen. Kalau untuk seblak yang udah matang biasanya kita kalau dia dine-in maka kita taruh di mangkuk seperti mangkuk seblak biasanya itu yang warna orange. Terus misalnya dibawa pulang biasanya kita menaruhnya di plastik, kemudian setelah itu dikasih ke styrofoam dan kemudian dipastikan ke plastik yang untuk cangkingan itu, kemudian kita berikan noka. Untuk berikutnya yaitu ada bahan baku dari seblak, ada berbagai topping, ada topping kering juga topping basah, bisa dilihat di slide. Yang berikut ini adalah bagaimana cara memasak seblak, sudah tertera di situ, dan juga alat yang digunakan untuk memasak seblak. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.